slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, sih, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Guys, ada yang baru nih dari Poco. Baru kali ini loh, series Poco ngeluarin tipe tablet. Wow, tablet loh guys. Ini dia Poco Pad. Nah, seperti ini. Yang harganya menurut aku lumayan terjangkau ya, di 3.999.000 dengan RAM 8GB, internalnya 256GB. Kira-kira pad dari Poco ini worth it apa ya? Yuk langsung aja kita review. Let's go! Guys, ini dia untuk tampilan dusnya. Kalau dari warnanya sih ini sama ya, seperti handphone Poco pada umumnya. Warnanya dominan warna hitam, dan untuk tulisannya ini khas banget warna kuning. Kalau dari ukurannya sih ini lebih besar ya, jika dibandingkan dengan dus tablet pada umumnya. Karena ukuran tabletnya ini di 12 inch. Yuk langsung aja kita lihat untuk paket penjualannya kira-kira ada apa aja ya. Langsung aja kita lihat untuk paket penjualannya. Yang pertama ini sudah ada tabletnya ya tentunya, kemudian ada kepala adaptor 33 watt, kabel USB Type-C, kemudian sudah ada buku panduan dan juga ada buku garansi nih. Yang terakhir ini sudah ada SIM injektor. Untuk tampilan belakangnya ini simple dan juga polos ya, di bagian pojoknya ini ada logo tulisan Poco. Kemudian untuk desain kameranya ini bulat dan terlalu besar sih menurut aku, padahal kalau lebih kecil jadi lebih elegan. Bodinya ini slim dan juga sudah menggunakan bahan metal yang berasa kokoh dan juga berkelas tentunya. Tapi bahannya ini mudah meninggalkan sidik jari. Untuk dimensinya memiliki tinggi 280 mm, lebarnya 181,85 mm. Kemudian untuk ketebalannya 7,52 mm dan beratnya di 571 gram. Untuk sisinya, jika dipegang secara horizontal, di sisi kanannya ini ada dua lubang speaker kiri dan juga kanan. Kemudian ada lubang jack audio dan lubang charger. Untuk bagian bawahnya kosong. Di sisi kirinya ini ada dua lubang speaker, kemudian sudah ada tulisan Dolby Vision Atmos dan ada tombol power juga. Untuk bagian atasnya ada tombol volume. Kita lanjut ke layarnya. Untuk posisi kamera depannya ini sejajar dengan sisi tombol volume. Jenis layarnya ini IPS yang berukuran 12,1 inch dengan bezel yang cukup tebal ya di setiap sisinya. Namun bezel yang tebal ini juga bisa mengurangi kesalahan sentuhan ketika menggunakan tabletnya loh. Poco Pad ini memiliki refresh rate di 120 Hz. Cukup halus ya untuk segelas tablet. Dan puncak kecerahannya mencapai 600 nits saja. Untuk resolusinya 2560 x 1600 pixel dengan kerapatan pixelnya di 249 ppi dan juga memiliki kedalaman warna di 12 bit dengan 68,7 miliar warna. Untuk perlindungan layarnya ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Jenis speaker yang dipakai ini quad speaker, ada 4 lubang speaker yang tentunya berfungsi semua. Kemudian untuk kualitas suaranya ini cukup bagus ya, tapi menurut aku masih kurang kenceng, apalagi untuk kualitas bassnya ini masih kurang memuaskan. Yuk langsung aja kita coba dengerin ya. Shadow turns to sun rays, and on we'll go.
Pokopet ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 7S Gen 2 dan menjalani sistem operasi terbaru yaitu Android 14 dengan skor Antutunya mencapai 549.886. Untuk kapasitas RAM-nya ini di 8GB yang bisa ditambah hingga 8GB lagi dengan jenis RAM LPDDR4X. Penyimpanan internalnya di 256GB dengan jenis UFS 2.2 yang dapat menggunakan SD card hingga 1,5 TB. Untuk kapasitas baterainya ini di 10.000 mAh dengan pengecasan 33 Watt. Ketika aku cas selama 30 menit, baterainya ini bertambah 28%. Sedangkan aku gunakan untuk menonton YouTube selama 30 menit, baterainya berkurang 10%. Untuk scroll TikTok selama 30 menit, baterainya berkurang 12%. Kemudian untuk bermain Mobile Legends selama 30 menit, baterainya berkurang 7%. Dan untuk bermain PUBG Mobile selama 30 menit, baterainya berkurang 6%. Sedangkan untuk bermain Genshin Impact selama 30 menit, baterainya ini berkurang 13%. Ketika bermain Mobile Legends, settingan yang didapat ini frame rate super dan grafisnya di ultra. Saat aku mainin ini termasuk enak, grafik gamenya pun memuaskan banget, gak delay sama sekali. Untuk suhunya pun normal aja ya, nggak panas. Dan untuk tabnya ini juga nggak berat, jadi enak banget untuk main game. Kemudian untuk bermain PUBG Mobile, settingan yang didapat ini Smooth Extreme, Balance Extreme, HD-nya juga di Extreme, dan ini mentok di HDR Extreme ya. Ketika dimainin untuk sekelas tablet, ini enak banget sih, apalagi untuk giroskopnya juga on ya, tidak delay sama sekali. Kemudian untuk kualitas grafiknya ini sangat memuaskan menurut aku. Dan untuk suhu tabnya juga terbilang normal, tidak mudah panas. Yang terakhir aku juga coba untuk bermain Genshin Impact. Untuk kualitas grafiknya bisa sampai tinggi di 60 fps. Ketika aku mainin ini terbilang enak ya untuk ukuran tablet dan untuk kualitas grafiknya juga lumayan. Kalau untuk suhunya ketika aku mainin di 15 menit ini agak sedikit hangat. Pokopet ini tentunya sudah ada juga beberapa fitur yang sudah familiar ya pada handphone ataupun tablet pada umumnya. Tapi ada yang menarik nih, Pokopet ini sudah ada fitur game turbo. Yuk langsung aja aku spill nih untuk fitur game turbonya. Fitur game turbo ini tampilannya seperti aplikasi bawaan. Dan untuk cara menggunakannya, kalian bisa pilih saja game mana yang akan kalian mainkan. Lalu tinggal klik aja mulai bermain. Nanti akan ada notifikasi berhasil dipercepat. Fitur ini berguna banget ya buat permainan jadi lebih cepat dan tidak lag sama sekali. Jadi saat main game tidak ada yang namanya frame drop dan patah-patah tentunya. Mantap banget deh pokoknya. Kemudian tablet ini juga sudah bisa pakai Face Unlock. Untuk membuka kunci ini belum bisa pakai sidik jari, hanya bisa pakai Face Unlock, PIN atau pola. Untuk respon Face Unlock-nya juga cukup cepat banget. Kemudian ada fitur jendela mengambang. Fungsinya ini untuk menggunakan aplikasi lebih dari satu. Caranya juga gampang banget. Tinggal kalian seret aja aplikasi lain dari sisi tengah layar untuk membuka jendela mengambangnya. Atau ke samping ya untuk layar split. Selanjutnya ada fitur alat konversi. Fitur ini hanya dapat digunakan ketika panggilan video. Caranya tinggal geser aja nih alat panel konferensi untuk mengakses fiturnya. Lalu kalian bisa pilih isi cahaya atau fokus kamera. Untuk kamera belakang resolusinya ini di 8 megapiksel. Kemudian untuk fiturnya ini ada dokumen, video, foto, kemudian ada kamera malam, video pendek. Kemudian untuk resolusi videonya ini di 1080p dan 720p pada 30 fps. Kemudian untuk kamera depan resolusinya sama ya di 8 megapiksel juga. Untuk fitur-fitur yang bisa digunakan ini hanya foto, video, dan video pendek saja. Kemudian untuk resolusi videonya juga sama dengan kamera belakang, yaitu 1080p dan 720p pada 30 fps. Untuk hasil kamera belakangnya ini cukup jernih, tapi kontras warnanya ini kurang pekat ya menurut aku, dan juga kurang realistis. Selanjutnya untuk hasil kamera selfie ini cukup terang walaupun ada sedikit efek filter. Namun secara keseluruhan ini tetap memuaskan. Untuk hasil foto zoom 5 kali ini cukup blur dan juga ada noise-nya. Tapi untuk objek yang tulisannya lumayan besar masih bisa terbaca ya. Dan yang terakhir untuk hasil kamera malam nih. Hasil fotonya sih lumayan bagus meskipun masih kurang jernih dan ada sedikit noise. Tapi untuk hasil foto sekelas tablet ini udah cukup bagus ya menurut aku. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like,
I might grab a bat, I don't know my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. Hasil kameranya yang cukup memuaskan karena biasanya hasil foto dari tablet tuh masih biasa aja ya guys ya. Dan untuk desainnya ini cukup menarik, terus simple juga. Tapi sih menurut aku masih kurang nih untuk desain kameranya, agak lebay ya, masih terlalu besar guys. Kekurangan selanjutnya, tablet ini masih wifi only. Karena kalau kita bandingkan sama tetangga nih yang harganya 4 jutaan aja udah bisa pakai SIM card loh. Tapi semuanya balik lagi nih ke kebutuhan kalian masing-masing. Oh ya guys, aku hampir lupa nih mau kasih tahu kalian kalau Poco Pad ini hanya memiliki 2 varian warna saja ya. Ada warna grey dan ada warna blue. Buat kalian yang minat dengan Poco Pad ini langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video, bye-bye! Karena biasanya hasil foto dari tablet tuh masih biasa aja. Ditambah lagi desainnya ini cukup menarik, tersimpan.